aku Sifra Cynthia. Oke guys, pada video kali ini aku bakal ngejelasin sama teman-teman semuanya tentang yang lagi booming sekarang di Indonesia, yang rencananya akan diterapkan di Indonesia, yaitu konsep new normal. Nah, mungkin banyak teman-teman semuanya yang udah nonton di berita, di TV, lewat Instagram ataupun YouTube, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa Indonesia akan merencanakan konsep new normal. Nah, sebelum itu guys, aku akan nyampein sama kalian beberapa berita tentang new normal itu sendiri. Oke, sebelum nonton video ini lebih jauh, jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO menyatakan dalam konversi persnya tidak ada cara cepat untuk menangani atau melawan virus corona ini. Bahkan sampai saat ini vaksin dari virus corona ini sendiri belum ditemukan teman-teman semuanya. Nah, menurut dari Direktur World Health Organization, Direktur Regional bagian Eropa, itu Dr. Hans Henry, negara-negara terutama di bagian Eropa itu telah memasuki periode untuk menyesuaikan langkah-langkah dengan cepat untuk meredakan pembatasan secara bertahap. Sambil terus-menerus mereka mengikuti virus corona ini, mereka World Health Organization telah mengeluarkan konsep baru di era pandemik ini, yaitu konsep new normal itu sendiri. Nah, menurut World Health Organization itu sendiri atau WHO itu sendiri, new normal ini adalah skenario yang digunakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun aspek sosial ekonomi. Nah, Indonesia merupakan negara yang dicanangkan akan menerapkan konsep new normal ini sendiri teman-teman semuanya. Oke guys, kita lanjut lagi untuk yang ke Indonesia sendiri, konsep new normal di Indonesia sendiri. Nah, beritanya pada 2 bulan setelah Indonesia mendapatkan kasus pertama COVID-19, Presiden Joko Widodo mengumumkan dalam konversi persnya kepada masyarakat Indonesia untuk hidup berdamai dan berdampingan dengan virus corona sendiri. Mengapa? Karena antivirus atau vaksin dari virus corona ini sendiri pun belum ditemukan sampai saat ini. Nah, artinya fase berdamai yang diminta oleh Pak Jokowi ini meliputi bidang protokol kesehatan gitu ya. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri kembali menegaskan istilah berdamai dan berdampingan itu pada pertengahan Mei ini. Jadi 2 bulan setelah kasus itu dia memang sudah merencanakan fase berdamai ini. Kemudian di pertengahan Mei tadi, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan dalam konversi persnya bahwa Indonesia diminta untuk berdamai dengan virus ini. Berdamai dalam kutip di sini adalah maksudnya konsep new normal itu sendiri. Nah, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 yaitu Pak Wiku Adhisa Smito yang memang sering muncul di TV, akhir-akhir ini, itu new normal itu sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, selain itu juga Pak Menko Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Herlanto juga menyatakan bahwa langkah pemerintah itu tengah siap memasuki proses new normal ini sendiri. Ini juga tidak bisa diartikan sebagai akhir dari atau berakhirnya kebijakan Indonesia tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk konsep new normal ini sendiri, WHO mengingatkan bahwa setiap negara itu yang hendak melakukan transisi dari proses pandemi ke new normal ini sendiri harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bukti bahwa negara tersebut menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 di negara tersebut sudah dapat dikendalikan. Dalam hal ini maksudnya adalah negara tersebut sudah mengalami penurunan kasus COVID-19. Kemudian yang kedua, kapasitas sistem kesehatan di negara tersebut haruslah tersedia gitu, mencukupi. Baik dalam hal identifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan melakukan pengujian di tempat-tempat ramai gitu.
Nah, kemudian yang ketiga, resiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Kemudian yang keempat syaratnya yaitu langkah-langkah pencegahan di tempat kerja itu ditetapkan dengan cara menjaga jarak fisik, dan juga di tempat kerja harus menyediakan fasilitas mencuci tangan dan kebersihan gitu guys. Nah untuk yang kelima, kita juga harus bisa mengendalikan risiko kasus impor gitu, karena beberapa negara mendapatkan peningkatan virus corona ini akibat kasus impor di negaranya itu sendiri guys. Nah yang keenam, yang terakhir, masyarakat diminta harus terlibat dalam konsep new normal itu sendiri. Nah, di sini masyarakat harus terlibat dalam hal tetap melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan social distancing atau physical distancing. Nah guys, menurut kalian, apakah Indonesia telah siap melakukan konsep new normal ini dengan memenuhi keenam syarat yang memang wajib dilakukan menurut World Health Organization itu sendiri? Apakah Indonesia telah siap untuk melakukan konsep new normal ini sendiri tanpa melonggarkan atau tanpa membatalkan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar? Nah, jadi guys, bisa kalian pikirin sendiri bagaimana pentingnya konsep new normal ini bagi Indonesia sendiri. Kalau kita ingin cepat-cepat transisi dari masa ini, maka kita harus siap memenuhi 6 syarat tadi, teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang konsep new normal. Semoga ini bermanfaat. Untuk berita lebih lengkapnya kalian bisa lihat di web Kemenkes RI atau web Kementerian Kesehatan Indonesia kita, dan juga bisa lihat di situs World Health Organization atau WHO, dan juga pemberitaan-pemberitaan lainnya yang ada di internet gitu ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.